sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media yang berada di Polres Lebak dan mengikuti kegiatan press conference pada siang hari ini. Baik rekan-rekan sekalian, kami di jajaran Polres Lebak akan melakukan rilis terkait pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap objek kendaraan roda 2 atau motor atau yang sering kita sebut curanmor. Jadi dimulai dari perintah saya selaku Kapolres Lebak kepada jajaran Satreskrim untuk melakukan pengungkapan atau melakukan pemberantasan kejahatan jalanan yang sudah meresahkan masyarakat, khususnya terkait kasus pencurian pemberatan, pencurian dengan kekerasan, termasuk ini salah satunya adalah curanmor ini. Jadi dimulai dari hari Senin 25 Oktober 2022, tim bergerak yang langsung dipimpin oleh Satreskrim. Jadi selama kurun waktu 1 minggu dari jajaran Satreskrim, tim yang dipimpin oleh Kasat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau curanmor ini di 4 TKP yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, antara lain di Warung Gunung ada 2 tempat kejadian perkara, 2 TKP, 1 kejadian perkara di Cileles dan 1 di wilayah Cibadak. Jadi dari hasil pelaksanaan tugas tim di lapangan, tim berhasil mengamankan 7 orang pelaku. 7 orang pelaku ini antara lain inisial SA 27 tahun, warga Malimping, ini merupakan DPO dari kasus curanmor sebelumnya yang terjadi di wilayah Cileles. Dari beberapa minggu sebelumnya ada kasus yang terjadi di Cileles, dan SA ini merupakan daftar pencarian orang dan masih kita amankan. Yang kedua, inisial RH 19 tahun, warga Cimanggu Pandeglang. Yang ketiga, inisial YT 39 tahun, Warung Gunung Lebak. Yang keempat, inisial RD 32 tahun, warga Bojong Pandeglang. Yang kelima, inisial AW 25 tahun, warga Kesik Pandeglang. Yang keenam, inisial AJ 23 tahun dan AS 26 tahun, keduanya warga Cibuah, Warung Gunung Lebak. Selain tim dalam pelaksanaan kegiatan tugas lapangan berhasil mengamankan 7 orang pelaku, tim juga berhasil mengamankan 13 unit kendaraan roda 2, sepeda motor dari berbagai merek dan tipe. Selain berhasil mengamankan 13 unit kendaraan motor atau sepeda motor, tim juga berhasil mengamankan beberapa barang-barang yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya. Antara lain 2 buah kunci letter T dengan 5 anak kunci dan 1 buah kunci letter L. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, dalam hal ini pelaku melakukan aksi kejahatannya dengan cara melakukan pencurian kendaraan bermotor di halaman rumah dari para korbannya dengan cara merusak stop kontak menggunakan kunci letter T. Dan dari hasil keterangan pemeriksaan para pelaku melakukan aksi kejahatannya ini pada pukul 2-3 dini hari. Jadi pada saat pemilik kendaraan atau korban-korban ini terlelap tidur. Dan setelah dikuasai oleh para pelaku, kendaraan bermotor ini atau motor sudah ada di tangan para pelaku melakukan penggesekan terhadap nomor rangka nomor mesin dari kendaraan hasil curiannya untuk mempermudah atau mengelabui petugas atau pemilik sehingga dapat diperjualbelikan. Dari keterangan pelaku juga, pelaku menjual kendaraan ini seharga 2,5 sampai 3 juta dan disebar di wilayah Banten khususnya. Untuk pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka, yang pertama kita terapkan pasal 363 tentang pencurian pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun dan pasal 480 tentang penadahan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Sejauh ini proses penyidikan sedang berlanjut dan tim akan melakukan pengembangan kemungkinan ke para penadah atau ke 480. Langkah ini dilakukan oleh penyidik untuk guna memutus mata rantai. Jadi dalam hal peredaran kendaraan bermotor tanpa kelengkapan atau sering kita sebut kendaraan bodong, itu karena ada supply and demand. Jadi ada yang menyuplai dalam hal ini pelaku dan ada demand. Demand ini marketplace-nya dari para tersangka. Tersangka bisa menjual karena ada permintaan. Untuk itu penyidik
mencoba untuk memutus mata rantai permintaan tersebut atau pesanan-pesanan tersebut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sementara. Secara umum setelah ini bisa ditambahkan kronologis penangkapan yang dapat dijelaskan oleh Kasat. Terima kasih Komandan. Saya akan menjelaskan kronologis penangkapan di mana kami dari Satreskrim menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolres selama 7 hari kerja yang dipimpin oleh saya sendiri bersama dengan Opsnal yang dipimpin oleh Ida Aldika dan Hanif Bidung yang dipimpin oleh Ida Azali, di mana kami melakukan penyelidikan yang mendalam, baik yang kami dapat informasi dari masyarakat dan juga TO atau DP yang kami telah kantongi identitasnya. Kami melakukan penangkapan di berbagai tempat. Yang pertama di wilayah hukum Lebak sendiri, di wilayah Serang dan Tangerang. Di mana dari wilayah tersebut kami mengamankan setelah 7 orang ini, dan di mana ini ternyata setelah kami dalami beberapa orang ini juga melakukan kejahatan selain di Lebak ada di wilayah Serang, sehingga kami juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Serang untuk memberikan efek jerah kepada pelaku. Terima kasih. Baik rekan-rekan, terima kasih Pak Satreskrim. Itu kronologis penangkapan yang bisa dijelaskan. Mungkin setelah ini kita buka sesi tanya jawab ya terkait masalah kasus yang sedang kita proses di jajaran Satreskrim Polres Lebak. Silakan rekan-rekan, ada yang mau bertanya? Ya Pak, ini dari para tersangka satu komplotan atau tidak? Jadi dari para tersangka, kelompok tersangka atau yang kita amankan 7 orang ini, semuanya tidak dalam satu kelompok. Jadi berbeda-beda karena dari hasil penyelidikan juga tempat kejadian perkaranya berbeda-beda. Hanya modusnya yang sama. Mereka menggunakan kunci letter T untuk melakukan pencurian atau melakukan aksi kejahatannya dengan merusak stop kontak dengan menggunakan kunci letter T. Ini biasanya mereka beroperasi di wilayah parkiran atau rumahan ya? Dari hasil penyelidikan yang kita tangani saat ini, dari hasil laporan dari para korban juga, TKP terbanyak adalah di halaman rumah para korban, di halaman rumah. Dan di sini perlu saya jelaskan juga dari keterangan para pelapor bahwa halaman rumah itu ada pagarnya dan kunci gembok, tapi bisa dibongkar oleh para pelaku. Di sini juga pesan dari kami mungkin para pemilik kendaraan harus lebih berhati-hati dalam menyimpan memarkir kendaraan. Hasil curiannya Pak, ini kan ada penadahnya apa gimana? Kalau ada penadahnya udah tertangkap atau? Jadi ini seperti saya sampaikan tadi, jadi setiap kejadian kejahatan terkait kendaraan bermotor atau curanmor pasti akan ada marketplace atau demand yang menerima, dan penadahnya dalam hal ini sudah kita berhasil amankan sebanyak 1.000 orang. Jadi ada penadahnya, ada yang menerima. Untuk penadahnya dikasih pasal apa? Penerapan pasal terhadap penadah sesuai KUHP ada pasal 480 terhadap penadahan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Pak, ini kurun waktu berapa lama Pak? 1 bulan ini atau? Untuk penugasan sesuai perintah dari saya sama Kapolres selama 1 minggu, tapi kurun waktu kejadian ini dari beberapa bulan belakang. Jadi tim dalam hal ini melakukan pengumpulan laporan polisi, laporan polisi dari polsek-polsek jajaran, sehingga mengetahui bahwa di beberapa tempat atau wilayah polsek ini ada kejadian curanmor. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan selaku Kapolres Lebak, ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Lebak. Yang pertama, masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyimpan atau memarkirkan kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Gunakan kunci ganda untuk lebih menjaga keamanan daripada barang tersebut. Yang kedua, pesan dari saya, bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraannya, dalam hal ini khususnya sepeda motor, silakan
melaporkan atau ngecek ke Polres Lebak dengan membawa kelengkapan surat-surat dari kendaraan tersebut. Silakan mengajukan permohonan pinjam pakai, kita gratiskan, tidak dipungut biaya. Dan satu lagi, ada hotline atau nomor laporan pengaduan apabila masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Lebak, melihat atau menjadi korban kejahatan, bisa melaporkan dengan nomor yang tertera dalam siaga Reskrim. Nomornya berapa? Untuk nomor yang bisa dihubungi itu nomor hotline 087 88 9 22 di mana hotline ini bekerja 24 jam. Apabila masyarakat yang mengetahui ada tindak pidana atau mengalami tindak pidana, silahkan laporan ke nomor ini dan akan kita lanjuti. Terima kasih. Cukup ya? Saya rasa itu rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya nyarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, biar gemuk susah dibuka apa dijebol. Yang di gemuknya itu ada titik 3. Kuncinya Iya. yang pipi. Maksudnya ya. Yang Yang kuncinya ada titik 3. Itu susah banget itu, Bu. kalau kain kotak Kalau yang kunci kotak. kunci kotak itu sangat mudah, Bu. Kunci kotak sama kunci yang gede-gede itu yang kuning sangat mudah. Berarti yang kunci pipi. Kunci pipi aja kalau mau gembok apa gembok di mana di halaman rumah apa di pagar-pagar dia ada kunci yang ada titiknya 3. Udah berapa kali Pak, ngelakuin? saya sering, Pak. Udah berapa kali? Oh, ini ketika saya ditangkap ini, Pak. Oh, udah ketiga kali. 2 kali. Biasanya operasinya di mana aja? Sekarang di Warung Gunung, Rangkas. Biasanya buat apa sih itu hasilnya? Uangnya saya buat, kalau dibilang lah pasti nggak percaya, Pak ya. Iya. Buat membangun rumah, Pak. Dan buat puya-puya.